Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Firdiadawati dengan nomor induk mahasiswa 41032102200047. Saya dari kelas PLBA 2 semester 3. Saya berkuliah di Universitas Islam Nusantara atau disingkat dengan UNINUS. Saya ambil program studi pendidikan luar biasa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pendidikan anak ADHD atau disingkat dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang diampu oleh Bapak Dr. Yoga Budi Santoso MPD. Nah, di video kali ini saya menjelaskan tentang ADHD yang nantinya pasti ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Dan semoga dengan video kali ini kalian bisa lebih paham dan tahu apa itu tentang ADHD, tentang faktor penyebab, karakteristik, dan lain sebagainya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya untuk saya. Oke, langsung saja lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke, ada beberapa materi yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada pengertian ADHD, kemudian yang kedua sejarah ADHD, ketiga karakteristik ADHD, keempat faktor penyebab ADHD, kemudian ada juga gangguan lain yang menyerupai ADHD. Selanjutnya identifikasi ADHD, dan yang terakhir gangguan penyerta. Oke, supaya mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasan aja ya. Yang pertama, pengertian ADHD. Di sini ADHD atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini merupakan gangguan pada anak, kemudian remaja dan dewasa yang ditandai dengan inatensi, mudah terdistraksi, hiperaktif yang tidak normal, dan impulsif. Nah, jadi ADHD itu bukan sebuah penyakit, ini melainkan hanya gangguan yang terjadi pada seseorang. Angka kejadian ADHD itu berbeda di setiap negara. Ada sekitar 5% dari populasi atau sekitar satu anak dalam satu kelas. Nah, berbanding laki-laki dan perempuan, yaitu 6:1. Jadi lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Saya akan menjelaskan sejarah ADHD. Baik, yang pertama dikemukakan oleh Sir Alexander Chesterton pada tahun 1798. Beliau kelahiran 2 Desember 1763. Nah, beliau ini adalah seorang dokter Skotlandia yang kini sudah meninggal pada tanggal 4 Juni 1856. Nah, ketika menjadi tabib di Rusia, beliau menjelaskan bahwa dengan ADHD ini tingkat kecemasan tinggi pada hal apapun, jalan mondar-mandir di ruangan. Kemudian beliau menyarankan anak seperti ini memerlukan investasi pendidikan khusus. Nah, yang kedua dijelaskan oleh Heinrich Hoffmann. Beliau kelahiran 12 September 1885 di Jerman. Kemudian meninggal pada tanggal 16 Desember 1957 di Jerman juga. Beliau adalah seorang dokter umum dan dokter kandungan.
Nah, dia menjelaskan bahwa ada satu keluarga yang gelisah akan perilaku anak laki-lakinya dengan dijatuhkannya makanan yang ada di meja. Nah, dari karakteristik tersebut, ini termasuk ke dalam kriteria DSM-4. Dan selanjutnya yang terakhir yang dianggap sebagai penulis atau penemu titiknya sejarah ADHD pada tahun 1902 oleh George Frederick Steele pada tahun 1902. Beliau kelahiran 27 Maret 1868 di London. Kemudian meninggal pada tanggal 28 Juni 1941. Nah, dia menulis beberapa buku, ada sekitar 200 buku yang sudah dibuatnya sesuai dengan penelitian pada anak ADHD. Itu seperti perilaku yang sangat abnormal, perubahan yang signifikan dalam kepribadian, ketidakstabilan emosional, defisit kognitif, kesulitan belajar, gangguan tidur, dan lain-lain. Banyak karakteristik yang sudah tadi dijelaskan itu adalah anak-anak dengan gangguan ini termasuk beberapa gejala khas ADHD. Nah, selanjutnya ada sejarah diagnosis atau konsep ADHD. Yang pertama DSM-1 yang dibentuk pada tahun 1952. Ini menjelaskan bahwa ADHD disebut dengan disfungsi otak minimal. Nah, kemudian menurut DSM-2 pada tahun 1968 ini menjelaskan bahwa reaksi hiperkinetik masa kanak-kanak. Kemudian selanjutnya DSM-3 yang dibentuk pada tahun 1980 disebut dengan Attention Deficit Disorder. Nah, kemudian dirilis atau direvisi kembali dan mengubah menjadi Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kemudian DSM-4 pada tahun 1994 dan direvisi pada tahun 2000. Itu jadi DSM-4R. Nah, dari sini menetapkan bahwa keperawatan kesehatan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis ADHD dengan faktor dominan kurangnya perhatian. Kedua, jenis ADHD dengan faktor dominan hiperaktif dan impulsif. Kemudian ketiga, jenis ADHD gabungan. Nah, istilah-istilah tersebut dipertahankan dalam DSM-5 yang diterbitkan pada tahun 2013. Nah, sampai sekarang masih digunakannya DSM-5. Oke, materi selanjutnya yaitu karakteristik ADHD. Nah, yang terlihat pada anak ADHD ada 3 ciri utama, yaitu inatensi atau sulit konsentrasi. Kedua, hiperaktivitas atau tidak bisa diam. 3, impulsif atau bertindak tanpa berpikir. Neurotransmitter deficit impact behavior ini menjelaskan jadi kondisi tidak bisa diam atau susah konsentrasi bukanlah keinginan mereka sendiri, tapi karena ada masalah neurologis atau syaraf. Nah, jadi kita harus berempati. Selanjutnya, weak executive function. Nah, ini merupakan fungsi paling penting di otak berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memori jangka pendek, jangka panjang, dan working memory. Nah, working memory ini adalah untuk mengingat pada tujuan yang akan dilakukan. Misalnya, kita ingin makan, pasti urutan pertamanya yaitu cuci tangan, kemudian mengambil piring, kemudian ambil nasi, dan lain-lainnya. Nah, karakteristik lainnya seperti pelupa dan sulit mengorganisasikan diri. Perlu diingat ya,
bahwa di otak bagian depan itu memegang fungsi yang sangat vital hingga disebut dengan executive function. Nah, anak-anak ADHD ini mereka memiliki kesulitan untuk memilah stimulus mana yang mereka harus perhatikan. Jadi kadang bagi mereka itu semuanya penting. Dengar suara di belakang, pengen lihat. Pas guru sedang menerangkan, ada anak lewat, dilihat. Ada suara musik, jadi teralihkan. Nah, itu adalah karakteristik yang bisa mengganggu proses belajar gitu. Ketika seseorang yang tidak ada masalah di neurologi atau dopamine, kita mampu untuk mengarahkan diri ke sesuatu yang kita ingin berikan atensi dan kita mengabaikan yang lain, walaupun itu ada. Nah, kemudian ada karakteristik ADHD menurut DSM-4. Yang pertama, tidak dapat memusatkan perhatian. Dengan adanya gejala sering gagal memusatkan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain, sering sukar mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain, kemudian hiperaktivitas ini ditandai dengan beberapa gejala, yaitu sering tampak gelisah dengan tangan atau kaki, sering meninggalkan tempat duduk, sering berlari dan memanjat berlebihan, sering mengalami kesulitan bila bermain, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada impulsivitas. Ini ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama, sering menjawab lebih dulu sebelum pertanyaan yang diajukan selesai. Sering sulit menunggu giliran. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab ADHD. Faktor penyebab ADHD ini disebabkan karena adanya gangguan pada gen dan juga juga terjadi pada faktor lingkungan. Penyebab ADHD ini timbul secara spontan dari penyebab yang tidak diketahui atau simptomatik dan sekunder ke otak. Nah, kriteria atau karakteristik pada DSM-5 di ADHD ini gejalanya seperti sering gagal memperhatikan detail atau sering membuat kecerobohan di kegiatan sekolah, sering kesulitan memusatkan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain, dan sering terlihat tidak mendengarkan ketika diajak bicara, dan lain-lain. Dan ada juga risiko terjadinya anak ADHD itu disebabkan oleh anomali kromosom terkait dengan ADHD. Peminum alkohol lebih tinggi melahirkan ADHD. Nah, materi selanjutnya yaitu gangguan lain yang menyerupai ADHD. Yang pertama ada disleksia. Ini adalah kesulitan belajar spesifik yang mempengaruhi perkembangan literasi dan keterampilan berbahasa, dan ini juga disebabkan karena adanya kerusakan sistem neurologis atau saraf. Hampir 90% anak specific learning disabilities mengalami kesulitan membaca. Anak gifted termasuk ke dalam kriteria yang menyerupai ADHD. Anak gifted atau cerdas istimewa ini cenderung tidak bisa diam. Karena semakin tinggi IQ, minat mereka semakin spesifik. Kalkulia ini hampir mirip seperti disleksia, tapi kalkulia ini lebih sulit dalam berhitung dan mengenal angka, waktu, menghafal tanggal, dan lainnya. Ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, dan ini akan mempengaruhi gangguannya menjadi lemah dalam berurusan dengan konsep arah dan waktu, serta terjadinya gangguan memori. Kemudian selanjutnya, disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit untuk menuliskan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya, anak intellectual disabilities. Ini adalah anak
yang akan mempunyai gangguan atensi atau tidak dapat berkonsentrasi di dalam kelas karena terlalu sulit baginya apa yang telah disampaikan oleh guru dan tidak bisa memahaminya. Karena banyak gangguan-gangguan yang menyerupai ADHD, maka kita perlu melakukan identifikasi. Nah, adapun penjelasannya yaitu baik, saya akan jelaskan tentang identifikasi pada anak ADHD. Pengertian identifikasi di sini adalah suatu cara untuk meneliti atau mengamati suatu masalah yang sedang terjadi, khususnya mengidentifikasi anak dengan gangguan inatensi atau hiperaktif, atau juga disebut dengan anak ADHD. Tujuan identifikasi di sini adalah untuk mengukur kemampuan khusus maupun tes yang mengukur banyak kemampuan. Selain itu juga untuk mengukur suatu sampel tingkah laku yang dapat dipakai sebagai indikator untuk perilaku lain di kemudian hari. Dan ketiga, mengevaluasi luasnya pengalaman yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi, perlu adanya langkah-langkah agar dalam mengidentifikasi anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, perlu penelitian yang cukup berat. Pertama, kita siapkan beberapa alat identifikasi, khususnya untuk anak ABK. Siapkan DSM-5 untuk mengukur subjek, kemudian kita memberikan IOWA atau rating scale atau skala pengukuran. Ini adalah suatu jenis teknik pengumpulan data. Penelitian bisa berupa data kualitatif atau kuantitatif dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan pada responden untuk memilih jawaban atau pilihan yang paling tepat mengenai subjek penelitian atau objek penelitian. Bahwa pada anak ADHD ini sudah terlihat dengan sesuai karakteristik pada DSM-5 atau alat identifikasi lainnya. Jadi jangan sembarangan dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus itu ya. Impulsivity atau impulsif. Oke, selanjutnya ada gangguan penyerta pada ADHD, diantaranya ada Oppositional Defiant Disorder atau gangguan oposisi. Ini sering terjadi pada anak dengan menentang dan membantah ketika disuruh. Ini ada sekitar 35,2 sampai 50%. Kemudian kedua ada Conduct Disorder atau gangguan perilaku. Ini terjadi ada sekitar 25,7 sampai 50%. Kemudian ada Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan. Ini sekitar 20 sampai 25% yang terjadi pada anak ADHD. Kemudian selanjutnya ada Mood Disorder atau gangguan suasana hati. Ini ada sekitar 15 sampai 20%. Dan yang terakhir ada Learning Disorder. Ini sekitar 10 sampai 25%. Saya akan tarik kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. ADHD ini adalah gangguan otak yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan fokus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan pemaparan materi yang sudah tadi saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.